Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harman Saputra dari kelas 2252 Prodi Manajemen SDM. Selaku ada video ini, saya izin mengumpulkan tugas akhir semester dengan mata kuliah kepemimpinan. Oke, yang pertama saya akan membacakannya. Apa saja indikator kegagalan dalam proses pemilihan seseorang pemimpin? Jelaskan. Terkadang ada calon-calon pemimpin yang terpilih dalam praktiknya, tidak atau kurang menunjukkan persyaratan yang ada atau yang telah ditetapkan. Hal ini antara lain dapat disebabkan oleh kurang tepatnya cara pemilihan calon pemilihan, misalnya lewat sistem kata balance atau titipan, nepotisme, dan lain sebagainya. Tidak kurang melalui secara objektif, kurang matangnya persiapan, dan masa trainingnya sehingga tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin karena kurangnya kapabilitas. Tidak mampu menyesuaikan diri dalam iklim sosial dan psikis posisi barunya sehingga kepemimpinan tidak dapat diterima oleh bawahannya. Adanya perubahan tugasnya atau mutasi mendadak dalam berkurangnya secara kemampuan teknis. Yang kedua, apa saja indikator kegagalan dalam proses pemilihan seorang pemimpin? Jelaskan. Yang pertama itu jika kesalahan pilihan hanya terletak pada faktor person atau manusianya dan bukan pada segi teknis organisatorisnya atau prosedural, maka bisa diatasi dengan melakukan usaha antara lain. Yang pertama, mengembangkan staf. Dalam proses program pengembangan staf perlu diberikan macam-macam latihan yang dapat memunculkan interaksi yang baik antara para trainer yang tengah dilatih dengan para pelatihnya dan dalam lingkungannya. Yang kedua, in-service training digunakan untuk mendorong calon agar melakukan perubahan sikap secara menjadi pemimpin yang efisien dan dapat memenuhi kualifikasi cara calon pemimpin antara lain. Yang A, berani memikul tanggung jawab. Yang B, komunikatif. C, kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, perspektif atau peka. Untuk soal selanjutnya, jelaskan apa saja ciri-ciri seorang pemimpin yang sukses dan bagaimana kontribusi pemimpin bagi organisasi. Jelaskan. Yang pertama, meningkatnya hasil produksi dan pemberian pelayanan oleh organisasi, baik aspek ekonomi dan aspek teknis. Semakin rapinya sistem administrasi dan semakin efektifnya sistem manajemen yang meliputi A. Pengelolaan sumber daya manusia, alam, dana, sarana, dan waktu yang makin ekonomi dan efisien. Yang B, the right man in the right place dengan pendelegasian dengan wewenang yang luas. C, struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ada integritas dari semua bagian. D, organisasi dengan cepat dan tepat dapat menyesuaikan diri pada tuntunan perkembangan perubahan dari organisasi, yaitu masyarakat, situasi, kondisi sosial, politik, dan ekonomis. Yang kedua, semakin meningkatnya aktivitas manusia atau aspek sosial yang lebih human. Antara lain berupa A. Terdapat iklim psikis yang mantap sehingga orang merasa aman dan senang bekerja. B. Terdapat suasana paling mempercayai, kerjasama kooperatif, dan etik kerja yang tinggi. C. Adanya disiplin diri, disiplin kerja, rasa tanggung jawab, dan moral yang tinggi dalam berorganisasi. D. Komunikasi formal dan informal yang lancar dan keakraban sesama organisasi. Selanjutnya, bagaimana peran pemimpin dalam membentuk budaya organisasi dan bagaimana pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinannya agar terbentuk budaya organisasi yang kuat. Jelaskan. Kemampuan atau kecakapan pemimpin merupakan tulang punggung organisasi. Mereka membuat perubahan, memajukan, dan mendorongkan organisasi untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. Pemimpin juga harus mengembangkan budaya organisasi yang dapat menunjang pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi yang telah dimaksud adalah pola perilaku yang dapat meliputi pemikiran, tindakan, bahasa, dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang anggota organisasi. Nilai-nilai yang dibagi oleh atau yang dirasakan bersama anggota organisasi, suatu kepercayaan, norma-norma, asumsi-asumsi para anggota organisasi untuk mengelola masalah dan pengaruh di sekitarnya. Budaya organisasi yang kuat akan berfungsi sebagai penjamin keberlangsungan hidup organisasi
Apabila dalam organisasi terdapat nilai-nilai fundamental organisasi yang baik seperti menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas, penghargaan atas disiplin, pelayanan yang prima, dan penghormatan atas keterbukaan. Dan soal yang terakhir, jelaskan kriteria apa saja yang termasuk ke dalam etika profesi kepemimpinan. Jelaskan. Yang pertama, menjaga perasaan karyawan atau bawahan dan pihak eksternal. Yang kedua, memecahkan masalah dengan rendah hati. Yang ketiga, menghindari pemaksaan kehendak dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menanggapi suatu masalah dengan cepat dan tepat. Yang kelima, menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki. Dan yang terakhir, mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang pemimpin jika ingin kepemimpinannya berjalan dengan efektif dan dijadikan panutan karyawan atau bawahannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau yang berkenan di hati kalian semuanya. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.